Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai strategi segmentasi, targeting, dan positioning organisasi nirlaba. Di sini saya akan membahas mengenai segmentasi. Segmentasi merupakan suatu proses membagi pasar keseluruhan, produk atau jasa ke dalam beberapa segmen yang memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian, maupun gaya hidup. Dengan melakukan segmentasi pasar, pemasaran akan lebih terarah dan efektif, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Segmentasi pasar digunakan untuk mempermudah pembagian tingkatan masyarakat, baik itu secara geografis, demografis, psikografis, dan perilaku yang utama. Selain itu, segmentasi juga dapat digunakan untuk menentukan segmen pasar yang memiliki potensial tinggi, baik secara pertumbuhan, intensitas persaingan, dan lainnya. Dengan adanya segmentasi pasar, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan berdasarkan kelas masing-masing dan akan mempermudah proses targeting nantinya. Berikut, Kotler dan Armstrong mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok kecil dari pasar pembeli dengan kebutuhan-kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan produk-produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Selain itu, dalam strategi segmentasi pasar, identifikasi suatu cara dapat dijadikan sebuah langkah untuk mengevaluasi daya tarik setiap segmen-segmen. Dalam sebuah pasar, tentunya terdiri dari banyak konsumen yang memiliki berbagai macam kebutuhan serta sebuah keinginan yang berbeda pula. Akan tetapi, terdapat beberapa konsumen yang memiliki persamaan dalam beberapa hal. Nah, perbedaan yang dimiliki oleh konsumen dapat dilihat dari segi sumber daya, sikap konsumen pada proses membeli, dan sebuah keinginan yang dimiliki setiap konsumen. Perbedaan yang dimiliki setiap konsumen disebut sebagai variabel. Di sini, sebuah variabel mengandung unsur yang nantinya dapat digunakan untuk menyusun proses segmentasi pasar. Kotler dan Armstrong mengatakan bahwa terdapat 4 dasar variabel utama yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengelompokan pasar, yakni segmentasi berdasarkan demografi, segmentasi berdasarkan geografi, segmentasi berdasarkan psikografi, dan yang terakhir yaitu segmentasi berdasarkan perilaku. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab segmentasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari presentasi sebelumnya terkait dengan organisasi, segmentasi, targeting, dan positioning organisasi nirlaba. Yang kedua yaitu targeting. Menurut Cipto dan Chandra, targeting adalah proses dan memilih satu atau beberapa segmen pasar dalam pendidikan yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Targeting ini sendiri merupakan penentuan segmen pasar dalam ranah pendidikan yang mana kita ingin tuju dari segmen pasar ini tersebut. Strategi untuk menentukan targeting, yang pertama ada strategi undiferensiasi marketing. Nah, pada strategi ini pasar yang tidak dibedakan, maksudnya adalah perusahaan melakukan strategi yang sama untuk seluruh pasar. Kemudian ada diferensiasi marketing, maksudnya adalah pasar ini berbentuk yang berbeda-beda, terlebih lagi sangat spesifik tergantung pada segmen pasar yang akan dilayani. Kemudian ada konsentrasi marketing. Strategi ini diterapkan apabila perusahaan ingin fokus kepada pasar yang relatif sempit tetapi memiliki potensi pasar yang sangat luas. Kemudian strategi selanjutnya yaitu strategi positioning, yang mana positioning ini
Menurut Alries dan Jack Stroud, positioning merupakan suatu cara untuk menempatkan produk sehingga tertanam dalam benak pelanggan. Maka produk yang ingin ditempatkan tersebut tidak berupa produk fisik, tetapi sifatnya lebih perseptif sehingga alam pikiran pelanggan terisi oleh produk yang ditawarkan. Tentunya dalam hal ini dasar-dasar positioning ini menurut Kotler dan Armstrong adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada atribut dan manfaat. Dilihat dari strategi positioning ini, atribut dan manfaat yang paling sering digunakan dalam berbagai perusahaan di dunia adalah daya tahan, kehandalan, dan kenyamanan. Kemudian ada kualitas dan harga. Strategi kualitas dan harga sering juga dikatakan sebagai high quality dan high price to good value, kualitas tinggi dan harga tinggi untuk nilai yang bagus, yang dikaitkan sebagai harga yang beralasan. Kemudian selanjutnya dari sisi kegunaan dan penggunaan. Positioning ini mempresentasikan atau mempersembahkan bagaimana produk ini digunakan atau asosiasi merek ini digunakan dengan orang-orang yang menggunakannya. Dan yang selanjutnya adalah kompetitor atau kompetisi. Referensi yang jelas dengan kompetisi atau kompetitor baik secara eksplisit maupun secara implisit dapat digunakan sebagai strategi positioning yang sangat efektif. Maka hal ini bisa dikatakan dapat memperlihatkan perbedaan yang menjadi keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya ada budaya konsumen global. Berdasarkan budaya konsumen global ini, strategi positioning dapat dijadikan produk atau jasa sebagai simbol dari bagian budaya global. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Nanti bila mana ada pertanyaan terkait beberapa poin-poin yang sudah kami jelaskan di sini, kita diskusikan melalui Google Classroom. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.